Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bapak Ibu semua. Jumpa lagi bersama saya di channel ini Bapak Ibu. Channel yang selalu membagikan informasi penting dan terbaru seputar dunia pendidikan, dunia pemerintahan, serta informasi lain yang selalu Bapak Ibu tunggu-tunggu dimanapun berada. Bapak Ibu semuanya, di video kali ini kita akan bahas satu informasi penting yang wajib dipahami oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS di seluruh Indonesia terkait dengan skema baru pensiunan. Kembali ramai DPR RI buka suara soal transformasi pensiunan 2025. Jadi Bapak Ibu pensiunan PNS dimanapun berada, polemik mengenai dana pensiun aparatur negara atau ASN akhir-akhir ini kembali menjadi perhatian publik, di mana dalam pernyataan terbaru anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Bapak Ibu menegaskan bahwa prioritas utama negara saat ini adalah bagaimana kemudian menciptakan lapangan kerja, kemudian menekan angka kemiskinan, dan memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal Bapak Ibu. Di mana anggota Komisi 11 DPR RI, Fatih, menyebutkan skema pembayaran pensiun PNS TNI Polri ini sudah diatur dan merupakan pengeluaran rutin pemerintah sejak tahun 86 Bapak Ibu. Sehingga bukan merupakan beban APBN yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan Bapak Ibu. Terkait dengan rencana transformasi skema tersebut Bapak Ibu, maka masih perlukan evaluasi, pendalaman sehingga akan ada skema yang lebih efisien dan lebih optimal bagi Bapak Ibu pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Namun Bapak Ibu, di tengah upaya pemulihan ekonomi ini, tentu saja kerja keras dari kementerian dan lembaga terkait butuh kolaborasi yang maksimal. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui secara menyeluruh daripada skema baru pensiunan yang kembali ramai ini, yang mana ini mulai dibahas oleh beberapa lembaga termasuk DPR RI Bapak Ibu terkait dengan transformasi pensiunan pada tahun 2025 ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan tonton video ini. Yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar setiap informasi yang saya bagikan melalui channel ini dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Bapak Ibu semuanya, di sini saya tampilkan informasi terkait dari transformasi skema pensiun Bapak Ibu pensiunan PNS dari PSU menuju fully funded Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan simak secara bersama-sama informasi terbaru ini, yang mana informasi ini sangat penting untuk dipahami oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS perihal transformasi skema pensiun Bapak Ibu yang direncanakan akan dilakukan evaluasi menuju skema fully funded Bapak Ibu. Dari berita yang diterbitkan oleh Oke Flores ini Bapak Ibu, terlebih dahulu kita harus memahami mengapa kemudian skema ini menjadi ramai dan apa alasan pemerintah peralihan skema ini ke PSU ke fully funded Bapak Ibu. Dari informasi yang diberitakan ini kita akan simak Bapak Ibu ya. Perubahan ini tidak terjadi tanpa alasan ya. Dalam skema PSO, seluruh biaya pensiunan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Nah, itu dulu dicatat Bapak Ibu ya, bahwa PSO atau skema lama ini ditanggung sepenuhnya oleh negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah PNS yang memasuki masa pensiun, beban anggaran negara pun semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menerapkan sistem fully funded, di mana dana pensiun berasal dari iuran PNS yang dikelola oleh lembaga pengelola dana pensiun Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, dari penjelasan ini sangat jelas bahwa kenapa kemudian ada peralihan daripada skema ini, karena alasannya Bapak Ibu supaya tidak membebani daripada anggaran negara Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, dalam skema baru ini setiap PNS diwajibkan menyisihkan sekitar 10% dari gaji Bapak Ibu pensiunan PNS untuk iuran pensiun. Jadi Bapak Ibu, 10% dari gaji Bapak Ibu yang kemudian dialokasikan untuk skema baru ini nanti Bapak Ibu, atau fully funded ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apa keuntungan daripada skema fully funded ini Bapak Ibu yang akan diterapkan oleh pemerintah bagi Bapak Ibu pensiunan PNS. Yang pertama Bapak Ibu, mengurangi beban anggaran negara. Nah, Bapak Ibu semuanya, dengan sistem fully funded ini,
pemerintah tidak lagi menanggung sepenuhnya biaya pensiun Bapak Ibu pensiunan PNS, di mana PNS ikut berkontribusi melalui iuran yang mereka bayarkan setiap bulan. Hal ini nanti Bapak Ibu membuat anggaran negara lebih fleksibel dan mendapat program-program yang lebih prioritas dari pemerintah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kenapa skema ini menjadi ramai? Karena skema ini potensi hasil investasi lebih besar Bapak Ibu. Sehingga dana pensiun yang dikelola dengan baik memiliki potensi untuk berkembang melalui investasi Bapak Ibu. Jadi tata kelola daripada skema ini tentu saja dengan cara yang profesional dan transparan, sehingga hasil investasi ini bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan skema PSU Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, kita akan lihat jaminan berkelanjutan. Dengan adanya sistem fully funded ini Bapak Ibu, kemungkinan besar pensiun lebih berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung pada kondisi fiskal negara Bapak Ibu. Ini berarti pensiunan atau PNS dapat memiliki kepastian lebih besar terkait masa depan keuangan ketika nanti Bapak Ibu pensiun dari pekerjaan Bapak Ibu sebagai PNS. Nah, kita akan lihat apa saja tantangan yang harus dihadapi dengan sistem fully funded ini Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, beban iuran bagi PNS dengan penghasilan kecil. Sekali lagi ya Bapak Ibu, beban iuran bagi PNS dengan penghasilan kecil. PNS dengan penghasilan rendah akan merasakan dampak lebih besar karena harus menyisihkan sebagian gaji mereka untuk iuran pensiun. Hal ini bisa mempengaruhi kesejahteraan mereka dalam jangka pendek Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada pengelolaan dana yang baik. Jika pengelola dana pensiunan tidak kompeten atau terjadi kerugian dalam investasi, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh Bapak Ibu pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Yang terakhir Bapak Ibu, atau yang ketiga, masa transisi yang kompleks. Bapak Ibu PNS yang mendekati masa pensiun nanti akan menghadapi tantangan dalam transisi skema baru ini. Bapak Ibu mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk akumulasi dana pensiun yang signifikan. Jadi itu ya Bapak Ibu yang terakhir. Kemudian kita lihat bagaimana kemudian transisi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sini ada 3 Bapak Ibu transisi yang akan dilakukan nanti oleh pemerintah. Yang pertama, PNS lama yang sudah mendekati masa pensiun diberikan opsi untuk tetap berada dalam skema PSU atau berpindah ke fully funded Bapak Ibu. Kemudian PNS yang baru diangkat langsung masuk ke dalam skema fully funded ini Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu memiliki waktu yang cukup untuk mengakumulasi dana pensiun Bapak Ibu. Yang terakhir, kompensasi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu PNS yang berada di tengah-tengah masa kerja, pemerintah dapat memberikan kompensasi atau insentif tertentu untuk meringankan beban transisi. Jadi itulah Bapak Ibu transisi yang dilakukan oleh pemerintah nanti ketika menerapkan sistem daripada fully funded ini Bapak Ibu. Jadi itu saja informasi dari saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada informasi berikutnya. Terima kasih.